Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya Risa Natasari, MPM 1921020571, Prodi Hukum Tata Negara dari kelas C. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi saya yang mengenai materi objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Dosen pengampu Bapak Ervin Yogi Fadikta, Magister Hukum Islam. Baiklah teman-teman, di samping sudah ada videonya, mari kita tonton bersama-sama. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah kepada semua makhluknya, rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harusnya menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu pertama ada common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon, yang kedua civil law atau biasa disebut Eropa kontinental, yang ketiga custom law, yang keempat Islamic law, dan yang terakhir sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam. Pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Dan yang terakhir, mengkaji filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih, sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu pertama filsafat tasrih dan yang kedua filsafat syariah. Filsafat tasrih, filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat tasrih terbagi kepada 1. Daim al-ahkam atau dasar hukum Islam, 2. Maba di al-ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam, ketiga usul al-ahkam atau pokok-pokok hukum Islam atau masdar al-ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat ada maqasid al-ahkam, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima qawa atau id al-ahkam, yaitu kaidah-kaidah hukum Islam. Filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah 1. Asrar al-ahkam atau rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, kasais al-ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga, mahasin al-ahkam, yaitu keutamaan-keutamaan hukum Islam. Yang keempat ada tawabi al-ahkam atau karakteristik hukum Islam. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.